Selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep biaya. Minggu lalu saya sudah membahas tentang konsep pendapatan dan hari ini kita akan masuk dalam konsep biaya menurut perspektif teori akuntansi. Nah, hal pertama yang harus dipahami oleh teman-teman semua, bagaimanakah karakteristik dari biaya? Nah, karakteristik utama dari biaya itu satu, ya adanya penurunan aset, ya. Kalau dikatakan biaya berarti ada sesuatu hal yang harus kita ganti ya, ada sesuatu hal yang harus kita keluarkan. Misalnya perusahaan melakukan, biaya pemeliharaan atau dia baik, selamat malam, selamat bergabung ke mata kuliah Teori Akuntansi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep biaya. Ya, bagaimanakah, konsep biaya menurut perspektif teori akuntansi. Ya, tentunya perlu kita pahami, minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep pendapatan dan hari ini kita akan bahas tentang konsep biaya. Kita lanjutkan. Nah, karakteristik utama dari biaya. Untuk karakteristik utama ini terdiri dari yang pertama, adanya penurunan aset. Kenapa sih Pak penurunan aset? Penurunan aset berarti ada sesuatu yang harus kita keluarkan dan kita gantikan dengan sejumlah nominal tertentu atau sejumlah cost yang harus dibayarkan. Contohnya perusahaan hire supplier atau vendor, katakanlah Astra Internasional untuk melakukan maintenance kendaraan perusahaan. Ya, misalnya ada biaya maintenance atau maintenance fee yang nantinya harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan servis atau pemeliharaan kendaraan. Nah, begitu biaya ini sudah begitu pemeliharaan atau servisnya telah dilakukan, nah perusahaan harus melakukan pembayaran ya atas jasa yang telah dilakukan oleh Astra Internasional. Nah, makanya dikatakan penurunan aset. Jadi ada nilai nominal tertentu yang harus dikeluarkan untuk menggantikan biaya yang telah dilakukan oleh supplier atau vendor, dalam hal ini adalah Astra Internasional. Nah, kita lihat berkaitan dengan penurunan aset, untuk dapat mengatakan bahwa biaya itu timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Nah, aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan. Ya, aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan, sebagai semua aset perusahaan itu sebagai satu kesatuan. Ya, berarti setiap aset yang ada di dalam perusahaan itu dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya apa, Pak? Ada meja, kursi, almari, kendaraan, tanah, gedung. Itu semua merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dianggap sebagai satu kesatuan. Ya kan? Sebagai satu kesatuan. Nantinya, perusahaan akan melihat setiap kejadian yang nantinya bisa menambah aset perusahaan. Kalau kita beli kendaraan, pasti adanya penambahan aset bagi perusahaan. Tapi seiring dengan penambahan aset itu tentunya ada pengeluaran juga akan terindikasikan atau harus ditandingkan dengan pengeluaran sejumlah biaya atau cost yang harus dikeluarkan berkaitan dengan diterimanya aset tersebut. Kita beli kendaraan kan pasti harus bayar, atau kita beli meja kursi kan kita juga harus melakukan pembayaran terhadap pembelian aset tersebut, aktiva tetap berwujud tersebut. Nah, karakteristik kedua yaitu operasi utama yang terus-menerus. Ya, artinya bahwa kita sepakat bahwa karakteristik biaya yang kedua ini sesuai dengan General Agreement Accounting Principle atau GAAP, atau yang biasa disebut dengan prinsip akuntansi berterima umum, bahwa perusahaan itu akan senantiasa melakukan operasional terus-menerus. Perusahaan didirikan bukan untuk berdiri hanya 1 sampai 5 tahun saja ya, tapi perusahaan itu berdiri berkesinambungan. Ya, dia didirikan tahun 2001. Nah,
perusahaan tentunya harapannya sampai akhir tahun 2020, 2080 seterusnya akan terus berdiri, ya. Jadinya operasi utamanya yang terus-menerus. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Ya, kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Nah, yang dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan. Ya, kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan dan melaksanakan jasa. Ya, seperti itu. Jadi, kita harus pahami dulu bahwa yang namanya kegiatan utama itu sebenarnya apa, Pak? Kegiatan dalam rangka menciptakan pendapatan atau laba. Ya, karena, tujuan utama dari perusahaan dia ingin mendapatkan atau memperoleh laba dong. Yang nantinya untuk memperoleh laba itu akan direpresentasikan atau diwakilkan dalam bentuk apa? Kegiatan memproduksi atau mengirimkan barang, atau nantinya menyerahkan dan melaksanakan jasa, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada karakteristik utama, tentunya ada karakteristik pendukung, ya. Ada karakteristik utama dan karakteristik pendukung. Nah, karakteristik pendukung yang pertama adanya kenaikan kewajiban. Nah, kenaikan kewajiban ini alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Ya, jadi ada kalanya kan definisi biaya itu kan memang biaya atau beban aja kadang didefinisikan secara berbeda ya menurut akuntansi ya. Bahkan menurut standar akuntansi keuangan aja biaya dan beban kadang ada definisinya sendiri-sendiri. Anda kalau belajar akuntansi biaya, kok ada yang menyebut biaya, kok ada yang menyebutnya juga beban. Karena di dalam standar accounting-nya sendiri, standar akuntansi keuangannya sendiri, atau di dalam IFRS-nya itu juga mendefinisikan halnya juga berbeda. Ya, karena makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain. Ya, perusahaan itu mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang, sehingga kewajiban itu akan timbul. Ya, jadi di satu sisi tadi saya kasih contoh ya ilustrasinya perusahaan pakai jasanya Astra International untuk melakukan servis kendaraan perusahaan. Artinya perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar dong. Dia harus melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa yang akan datang sehingga kewajiban tersebut timbul kan. Nah, di situ ada contohnya. Teman-teman bisa lihat untuk kenaikan kewajiban, sebagai contoh adalah tarif atau fee pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar oleh perusahaan. Ya, jadi adanya tarif atau fee pengiriman. Kalau kita pakai jasa ekspedisi, katakanlah JNE ya, lalu karena sudah pakai jasa ekspedisi untuk mengirimkan invoice atau kirim barang, ya harus melakukan pengiriman barang. Nantinya kita harus membayarkan atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi untuk membayar kewajiban atau membayar biaya ekspedisi yang telah dilakukan tersebut. Nah, jasa pengiriman ini telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan, sehingga biaya itu harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban. Ya, pastinya biayanya pasti akan timbul. Dengan sendirinya dia akan timbul, dan kita pun menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik pendukung yang kedua, ya karakteristik biaya untuk pendukung yang kedua ini penurunan akuitas, ya. Jadinya definisi APB dan juga Ikatan Akuntan Indonesia secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas, ya. Itu bukan akuitas tapi ekuitas ya. Penurunan aset ini akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Kok bisa Pak menurunkan ekuitas?
Ya, pertama teman-teman harus pahami dulu bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang plus modal, ya kan? Di satu sisi perusahaan menambah biaya, menambah aset. Katakan tadi kita beli meja kantor. Mejanya memang bertambah dari sisi aktiva tetap berwujudnya ya. Kalau kita lihat di neracanya memang di posisi sebelah kiri, aktiva memang bertambah. Namun di sisi kirinya ya, di dalam aktiva itu sendiri, tentunya juga ada pengurangan. Pengurangan apa Pak? Pengurangan kas atau adanya penurunan sumber ekonomi. Ya, adanya kenaikan sumber ekonomi karena kita harus melakukan pembayaran atas membeli meja kantor tersebut. Ya, jadinya ada penurunan aset ya. Dalam hal ini penurunan aset itu definisinya atas aktiva, penurunan atas kas. Dan akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas tersebut. Ya, jadi teman-teman jangan beranggapan bahwa kok bisa sih penurunan ekuitas, berarti penurunan ekuitas adalah penurunan modal. Ya, kalau perusahaan atau pemilik perusahaan ngambil uang perusahaan ya, kita masukkan dalam kategori prive, kan itu juga mengurangi modal, ya nggak? Mengurangi modal. Karena perusahaan atau pemilik perusahaan ngambil sejumlah dana dari perusahaan. Nah, di satu sisi juga tadi kalau perusahaan itu aset atau beli aktiva, memang aktivanya nambah, tapi juga ada yang dikeluarin kan Pak, ada pengorbanan sumber ekonomi, yaitu sejumlah kas yang harus dikeluarkan atas pembelian aset tersebut. Ya emangnya ada yang mau ngasih hibah atau sumbangan aktiva begitu aja, tiba-tiba ya udah aktiva kita terima terus kita dengan sendirinya nggak usah bayar, nggak usah keluar duit apa-apa. Kecuali instansi kelembagaan ini punyanya pemerintah ya. Kalau pemerintahan kan pasti ada aset yang dihibahkan. Biasanya kalau di pemerintahan itu ketika ada pejabat yang korupsi, lalu asetnya disita, dan aset yang disita itu nanti akan didistribusikan kepada institusi atau kelembagaan pemerintahan yang butuh. Ya, ini kemarin ada pejabat korupsi pakai dia pakai buat beli kendaraan. Nah, kendaraannya itu nanti akan dihibahkan kepada salah satu institusi kelembagaan, nanti dipakai buat operasional institusi tersebut. Nah, itu kan dihibahkan. Tapi kalau perusahaan swasta, kita kan nggak bisa menerapkan hal ini. Ya kan? Kalau perusahaan swasta, kita beli aset, pasti ada yang duit yang harus kita keluarin. Kalau sekarang belum keluar duit, tentunya harus dalam bentuk apa? Piutang ya, atau utang. Misalnya tadi, kendaraan bertambah, kendaraan di debit pada utang, usaha di kredit. Ya kan? Iya sih, memang kendaraan saya nambah Pak, tapi di sisi lain, lawan transaksi saya, utang bertambah juga di sebelah kredit. Nah, di situ adanya penurunan aset. Dalam hal ini, penurunan aset dalam tanda kutipnya adalah kas. Ya, seperti itu. Nah, di situ juga ada contohnya, misalnya pembagian dividen kas merupakan penurunan aset, tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Jadi dia nggak bisa secara eksplisit kita katakan sebagai benar-benar merupakan terjadinya penurunan ekuitas. Nggak bisa juga ya. Makanya dimasukkan dalam kategori karakteristik biaya, karakteristik pendukung. Ya, seperti itu. Berkaitan dengan penurunan ekuitas tersebut. Nah, kita lihat definisi dari biaya menurut beberapa kutipan ya. Yang pertama ada Financial Accounting Standard Board tahun 1980 di mana FASB ini mendefinisikan biaya sebagai berikut. Satu, biaya adalah aliran keluar atau outflows. Ya, adanya aliran keluar. Atau pemakaian aktiva atau timbulnya utang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Ya, di sini adanya aliran keluar atau outflow atau pemakaian aktiva. Ya, tadi saya kasih contoh biaya servis kendaraan atau biaya maintenance. Ya, berarti kita juga bisa menimbulkan utang. Satu, ya, kalau misalnya pakai servis kendaraan, tapi kita munculin utang dulu, belum bisa dibayar karena servisnya
buat beberapa ada sekitar 5 sampai 10 kendaraan, Pak, kita belum lunasin. Makanya saya tunda. Bisa ya seperti itu, makanya timbul utang. Tapi nantinya dengan sendirinya utang pun akan terkonversi dengan menjadi kas yang akan berkurang ya. Kas pasti akan berkurang karena biaya itu lawan transaksinya adalah kas. Jadi biaya pemeliharaan kendaraan di debit pada kas di kredit seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia tahun 94 mendefinisikan biaya atau beban, ya. Di sini dia menyatakan biaya itu adalah sama dengan beban. Sebagai berikut. Beban atau expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aktiva ya atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal ya. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya itu pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva. Meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu ya seperti itu. Ya ada kalanya kita pun harus melihat atau kondisinya seperti ini ya, kondisi demikian. Nah, kemudian berkaitan dengan beban atau expenses ini nanti tentunya dianggap sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dan juga dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang nanti akan mengakibatkan penurunan ekuitas ya. Kok jadi penurunan ekuitas lagi ya pasti ya ada penurunan ekuitas karena pemakaian atau berkurangnya modal ya dong. Pasti ada pengurangan modal berkaitan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya itu pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva. Ya, dengan sendirinya bahwa biaya ini pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva, meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Ya, tadi kan kalau misalnya beli meja kantor, meja kantornya bertambah, kita kasih harganya misalnya 1.250.000, kemudian di kreditnya adalah utang usaha karena kita belum bayarkan ya. Memang awalnya namanya akunnya itu adalah hutang, hutangnya bertambah di kredit, nanti setelah itu hutangnya di kredit, kita tetap akan bayarkan, akan terkonversi dengan sendirinya menjadi hutang di debit pada kas di kredit, ya seperti itu. Tentunya akan demikian. Ya, jadi jangan sampai kita nanti membuat teman-teman sendiri tidak tidak terlalu jelas dengan definisi tersebut karena kok jadi utang. Karena memang utangnya pertama kita akui sebagai elemen akun elemen laporan keuangan, akunnya adalah hutang, tapi kemudian akan terkonversi menjadi kas seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, menurut KAM tahun 1990, beliau mendefinisikan biaya itu sebagai penurunan nilai aktiva ya, adanya penurunan nilai aktiva atau kenaikan utang. Ya, ada penurunan nilai aktiva berarti kasnya berkurang ya, Pak, betul. Ya, adanya penurunan kas atau penurunan nilai aktiva atau kenaikan utang. Kok utang sih naik sih, Pak? Iya, utangnya bertambah karena kita taruh di kredit kan. Utang bertambah saldo di kredit, makanya kita sebut sebagai kenaikan utang. Atau kenaikan ekuitas pemegang saham. Kok kenaikan ekuitas pemegang saham, Pak? Karena di satu sisi modalnya bertambah. Ya enggak? Modalnya pasti bertambah. Dengan sendirinya modal akan bertambah karena kita tadi beli meja kantor. Mejanya nambah, dan kemudian kita pun harus akui itu sebagai kenaikan ekuitas pemegang saham. Seperti itu. Supaya kita bisa melihat, oh ternyata si KAM ini beliau telah mendefinisikan biaya dan membuatnya ke dalam 3 definisi tersendiri. 1, penurunan nilai aktiva yaitu kas. 2, kenaikan utang atau kenaikan utang kalau memang
Pembelian aset tersebut itu memunculkan utang, utangnya bertambah, saldo normalnya di kredit. Atau kenaikan ekuitas pemegang saham, yaitu modalnya bertambah, ya dong modal kok bisa bertambah, kan tadi kita beli meja kantor. Meja kalau nambah pasti modal perusahaan dianggap bertambah. Ya, kembali lagi kepada konsep awal persamaan dasar akuntansi bahwa harta sama dengan utang plus modal. Ya, harta sama dengan utang plus modal, seperti itu. Selanjutnya, lepas dari perbedaan tersebut, yang jelas setiap kos yang dinyatakan keluar dalam rangka menghasilkan pendapatan disebut dengan biaya. Nah, jadinya kita harus memastikan bahwa yang jelas setiap kos yang dinyatakan keluar, pasti setiap biaya yang kita keluarkan, maksudnya seperti itu, dalam rangka menghasilkan pendapatan disebut dengan biaya. Emang itu ada Pak kaitannya dengan menghasilkan pendapatan? Ada dong. Perusahaan beli meja kantor, tujuannya nanti mejanya dipakai untuk apa? Dipakai oleh bagian administrasi atau bagian keuangan, melakukan misalnya penginputan, nanti di atas meja tersebut diletakkan ada laptop atau komputer, lalu membuat invoice, membuat e-faktur, ya, taruh ada meja printer. Nah, itu kan kembali lagi dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan. Atau misalnya perusahaan itu juga melakukan tadi servis kendaraan perusahaan kan. Servis kendaraan perusahaan memang kendaraannya harus diservis biar selalu prima kan kondisinya. Tapi nanti kendaraan tersebut digunakan untuk apa? Digunakan untuk bawa marketing ke customer, lalu nganter barang ke customer, atau misalnya ke vendor, melakukan meeting bersama, ya kan? Atau bawa bagian orang finance atau accounting untuk ke bank dan lain sebagainya. Nah, tujuannya kembali lagi kepada dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan. Ya pasti akan kembali ke sana. Ya, jadi setiap biaya-biaya yang dikeluarkan kan pasti ada urusannya dong, ada hubungannya dengan perusahaan. Ya, kecuali kalau perusahaan pakai kendaraannya itu, misalnya pemilik perusahaan memakai kendaraan perusahaan untuk jalan-jalan sama keluarganya, atau entertain keluarganya aja, ngajak keluarganya main golf atau makan di restoran, tapi nggak ada hubungannya dengan urusan perusahaan. Nah, itu saya katakan bukan dalam rangka menghasilkan pendapatan, malah membuat jadi pemborosan, ya kan? Kan pemilik perusahaan nggak boleh semena-mena menggunakan aset perusahaan untuk tujuan pribadi. Tujuan pribadinya ya harus dia pakai kendaraan pribadinya, kalau kendaraan perusahaan ya buat urusan perusahaan. Supaya jelas pemakaian pengeluaran biaya bensinnya, biaya maintenance-nya, ya. Nanti kita bisa hitung sedemikian rupa supaya bisa terkonversi dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Oh, ternyata penjualannya sekian, tapi sudah dikonversi dengan pengeluaran-pengeluaran atau biaya yang terjadi selama 1 bulan tersebut. Ada biaya maintenance kendaraan, beli biaya bensin, kendaraan, lalu belum lagi harus menyiapkan ada tempat sampah di dalam mobil, tisu dalam mobil, dan lain sebagainya, dalam rangka menghasilkan pendapatan juga, ya kan. Kalau mobil kantor dihiasi atau misalnya dilengkapi dengan fasilitas yang baik, tentunya kegiatan di dalam perusahaan pun akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, seperti itu. Nah, setelah kita bahas tentang rugi, kita akan melihat karakteristik yang melekat pada makna dari pengertian. Ya, yang pertama, karakteristik yang melekat pada makna dari pengertian rugi ini penurunan ekuitas atau aset bersih. Ya, adanya penurunan aset atau adanya penurunan ekuitas. Kalau misalnya kondisi perusahaan merugi, ya dong. Kalau perusahaannya merugi pasti ada penurunan ekuitas. Jadinya kita nggak menganggap itu ada penambahan modal, tapi malah menjadikan penurunan ekuitas. Lalu yang berikut, transaksi periferal atau insidental. Maksudnya apa sih Pak? Transaksi yang memang terjadi, transaksi ini memang terjadi secara insidental, tiba-tiba. Contohnya apa Pak? Ada biaya tak terduga. Ya, suatu waktu driver perusahaan bawa kontainer, lalu kontainernya ini eee, terjebak di lobang dan barang-barangnya itu ada yang tumpah sebagian. Nah, ini kan biaya tidak ya, biaya tidak terduga karena ada produk atau item yang hancur atau rusak karena jatuh di tengah jalan.
Ini kan transaksi periferal atau transaksi insidental, sehingga mau tidak mau ya perusahaan harus keluar duit. Atau misalnya ketika driver bawa mobil perusahaan, tiba-tiba ditilang sama polisi karena dia nggak mematuhi peraturan lalu lintas. Begitu dia lewat kena tilang sama polisi kan harus kasih duit misalnya kan seperti itu. Nah itu juga dianggap sebagai transaksi periferal atau transaksi insidental. Nah, selain yang diidentifikasi, selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain distribusinya ke pemilik, ya seperti itu. Nah, teman-teman harus melihat bahwa di sini maksudnya apa sih Pak selain distribusi ke pemilik? Distribusi ke pemilik itu maksudnya pemilik perusahaan itu melakukan prive ya, pengambilan pribadi ya. Tapi tetap pengambilan pribadi harus dicatat. Ya, pengambilan pribadi kita nggak boleh, ya ini kan perusahaan dia, ya terserahlah dia ngambil duit, nggak begitu. Ya, jadi dia mengambil uang perusahaan tetap kita harus catat namanya adalah prive. Ya, prive pada kas ya kan berkurang. Nah, kas berkurang itu dianggap sebagai penurunan ekuitas. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ada 4 sumber rugi yang telah diidentifikasi oleh Financial Accounting Standard Board. Apa aja, Pak? Satu ada periferal dan insidental. Nah, ini contohnya yang dikasih contoh di sini penjualan investasi dalam surat berharga. Ya, adanya penjualan investasi dalam surat berharga kan ini juga untung-untungan ya. Saya mengatakan bahwa yang namanya orang main saham itu kan dia untung-untungan, nggak selamanya itu pasti untung. Bisa rugi kalau salah ngambil keputusan, tahu-taunya malah jadi rugi. Belinya kemarin gua berapa, tiba-tiba sekarang gue jadi rugi sekian. Ya, jadinya penjualan investasi dalam surat berharga memang dinyatakan sebagai transaksi periferal dan insidental. Kemudian yang kedua, adanya penjualan aset tetap. Nah, penjualan aset tetap lebih banyak sih sejauh yang saya lihat, pasti penjualan aset tetap ini mengalami kerugian, ya nggak? Beli kendaraannya 250 juta, pas mau dijual udah menyusut Pak, udah lewat 4 sampai 5 tahun, paling dijualnya cuma 190 juta, ya, turun. Penjualan aset tetap. Dulunya kita beli berapa, sekarang turunnya jauh. Ya iyalah orang dipakai setiap hari. Ada penyusutan, tambah lagi karat, ya banyak kebeset, dan lain sebagainya. Pasti mengalami penurunan nilai aset tersebut. Lalu pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Ya, kan obligasi itu adalah surat utang. Ya, itu surat utang yang dijaminkan dalam rangka melakukan pembayaran. Nah, biasanya itu ada tanggal jatuh tempo atau tanggal expiry. Kalau tanggal expirednya itu belum jatuh tempo terus kita udah lunasi, ya itu kan juga bisa dianggap sebagai kerugian dong. Ya ngapain dia lunasin cepet-cepet kalau masih lama tanggal jatuh temponya, ya enggak? Kita manfaatin aja dulu waktunya biar duitnya nanti kita putar lagi buat perusahaan, ya. Kita putar lagi duitnya, jadi begitu tanggal jatuh temponya katakanlah jatuh tempo tanggal 30 Desember. Nah, pas tanggal 30 Desember baru kita lunasi. Jangan keburu-buru, karena nanti dananya bisa dipakai perusahaan untuk melakukan operasional perusahaan kembali, ya seperti itu. Kemudian yang berikut ya, 4 sumber rugi yang telah diidentifikasi FASB yang kedua, transfer non timbal balik. Ya, dengan pihak lain misalnya pencurian dan pembayaran dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Ya, kalau pencurian masih dalam ngangsur tiba-tiba hilang gitu kan. Amit-amit ya. Juga lunas tiba-tiba udah hilang. Puji Tuhan kalau masih ada ininya insurance-nya. Kalau enggak, ya berarti kita cuma bayar angsurannya doang, kan repot ya kan. Nah, pasti ini merupakan transfer non timbal balik. Akhirnya si pembeli merasa dirugikan atau terjadinya pembayaran dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Ya, kemarin saya sampaikan kalau misalnya ada kalanya perusahaan itu dapat surat tagihan pajak ya dari kantor pajak. Lalu surat tagihan pajaknya ini harus segera dilunasi. Dan ternyata perusahaan tetap bersikeras. Perusahaan itu tetap bersikeras bahwa, "Enggak, saya nggak ada kok. Saya benar hitungan saya. Enggak, ini benar Bapak STP-nya ada surat tagihan pajak 10 juta rupiah harus dibayarkan." Ternyata Anda tetap yakin, akhirnya Anda naik banding, keberatan, dan naik banding, dan ternyata setelah Anda naik banding bukannya digolkan, bukannya disetujui,
tetapi malah menambah. Yang kemarin dibilangnya kurang bayar 10 juta, malah sekarang jadi 25 juta. Karena Anda juga harus mengurus pengadilan, ada lagi biaya-biaya yang harus dikeluarin, bayar lagi konsultan pajak untuk maju ke pengadilan, ya enggak? Pasti kan kita harus bawa konsultan pajak untuk uh, mengutarakan segala opini pendapat berkaitan dengan laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya penahanan aset. Ya, misalnya apa? Satu, penurunan harga sekuritas investasi. Ya, ini pertamanya kita harus melihat adanya penurunan harga sekuritas investasi. Ya, dulu waktu sahamnya dijual, saya belinya sekian Pak per lembar. Sekarang begitu saya mau jual lagi, apalagi tambah COVID-19, harga sekuritasnya makin menurun parah. Jadi saya benar-benar mengalami kerugian. Ya, kita nggak bisa ya berbuat apa-apa dengan mengalami hal tersebut. Ya, jadinya ada penahanan aset. Kemudian yang kedua, penurunan nilai tukar valuta asing. Ya, berkaitan dengan penurunan nilai tukar valuta asing ini, misalnya juga, untuk indeks harga saham gabungan yang terjadi di pasar, itu sesuai dengan kondisi sosial politik di suatu negara. Ya, kalau, negara dalam kondisi aman, ya IHSG pun akan baik. Tetapi begitu kita mau melakukan pemilihan presiden, pemilihan pilkada, atau ada isu-isu yang membuat masyarakat menjadi terprovokasi, pasti yang namanya nilai tukar valuta asing ini akan ikut bergejolak, ya, itu pasti akan terjadi. Pokoknya situasi bangsa dalam kondisi tidak aman, pasti IHSG pun akan menjadi porak-poranda, hancur lebur di pasar sekuritas. Maka dari itu, tugas dari pemerintah menjamin bahwa, kondisi negara itu tetap stabil. Harus dalam kondisi tetap stabil, supaya ya dolar juga tetap baik terhadap rupiah, nilai tukarnya juga tetap sehat, ya. Kemudian juga, harus bekerja sama dengan siapa, dengan masyarakat. Masyarakat juga jangan gampang atau mudah terprovokasi, ada isu sedikit demikian langsung nggak terima, atau ada isu tentang agama langsung lagi nggak terima dan malah menimbulkan, perpecahan di antara negara atau perpecahan di antara masyarakatnya sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, penurunan harga karena penahanan sediaan. Ya, di sini, eee, berkaitan dengan penurunan harga karena penahanan sediaan. Jadi, barang tersebut atau produk tersebut sudah, terlampau banyak ya. Kalau misalnya banyak barang di pasar pasti harganya makin menurun. Tapi kalau barangnya kini jarang ditemukan, pasti harganya naik, ya nggak? Kalau Anda mau cari satu produk, tapi produknya itu susah di pasaran, udah pasti harganya naik ya. Kemarin waktu masker, jarang kita temukan harganya langsung menggelembung tinggi. Tetapi begitu barangnya terlampau banyak di pasaran, pasti harganya langsung menurun, ya seperti itu. Kemudian yang keempat, adanya faktor lingkungan, ya misalnya ganti rugi asuransi, ya lalu, musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Ya, terjadinya tanah longsor mengakibatkan bangunan gedung menjadi retak, satu. Kemudian, gudang barang-barang produknya ada yang rusak, ya karena akibat tanah longsor, dan tanah longsornya itu malah mengakibatkan, kenanya ke bagian gudang di bagian belakang. Akhirnya produk banyak yang hancur. Sudah siap padahal dikirim ke customer, ya tapi bagaimana? Ini kan force majeure, luar kehendak kita semua, ya seperti itu. Atau terjadinya kebakaran. Produk sudah ready, ternyata terjadi kebakaran sampai akhirnya perusahaan merugi miliaran, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Ya, mau tidak mau kita pun bisa menganggap ini pun sebagai rugi dan telah diidentifikasi oleh Financial Accounting Standard Board. Ya. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang membedakan antara cost dan expense ya. Kalau definisinya sih kita nggak terlalu jauh sih Pak ya. Kalau secara logika kita berpikir kan, antara cost dan expense sama-sama aja, kenapa sih ribet, harus dibeda-bedain segala? Ya pasti orang juga akan menganggap, kenapa sesuatu hal yang simpel malah dibikin jadi ribet, ya seperti itu.
Nah, kita lihat seperti apa berkaitan dengan perbedaan antara cost dan juga expense. Nah, Mulyadi ya, beliau telah menyampaikan di tahun 2000, ada di halaman 8 sampai 10 itu mengemukakan bahwa definisi biaya dibagi atas dua, ya. Adanya definisi biaya yang telah terbagi atas dua, yaitu biaya dalam arti sempit dan juga biaya dalam arti luas. Ya, bagaimanakah biaya menurut arti sempit dan juga arti luas? Dalam arti luas, biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi, ya, pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, ya, yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi atau belum terjadi untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya ada sejumlah pengorbanan sumber ekonomi yang nantinya tetap harus diukur dengan menggunakan satuan uang ya. Nantinya akan diganjarkan atau dikonversikan sejumlah uang tertentu. Dan kemungkinan akan terjadi maupun belum terjadi untuk tujuan tertentu. Kalau misalnya akan terjadi, ya berarti kita belum bayarkan. Atau kalau sudah terjadi, mungkin sudah kita terima, ya nggak? Aktivanya sudah kita terima, tapi duitnya belum kita bayarkan, maka muncul namanya utang. Ya, seperti itu. Kemungkinan akan terjadi atau belum terjadi dalam rangka untuk tujuan tertentu. Nah, selanjutnya, dalam arti sempit, ya, pengertian biaya dalam arti sempit adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Ya, di sini sebagai pengorbanan sumber ekonomi. Ada yang kita korbankan untuk memperoleh aktiva tertentu. Ya, itu yang disampaikan oleh Mulyadi. Ya, lalu dari pendapat menurut Bastian Bustami tahun 2007, beliau juga telah mengemukakan definisi dari biaya cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Ya, itu ada pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, nggak terlalu jauh beda ya sama yang disampaikan oleh Mulyadi. Nah, biaya ini belum habis masa pakainya dan nanti akan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Ya, ini belum habis masa pakai dan nanti akan digolongkan sebagai aktiva yang siap untuk dimasukkan ke dalam neraca. Seperti itu. Nah, lalu disampaikan menurut standar akuntansi keuangan tahun 99, ya definisi beban atau expense ya didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Ya, selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau beraktiva atau terjadinya kewajiban dan mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Ya, seperti itu. Dan nantinya kita melihat, oh ternyata selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban dan mengakibatkan penurunan ekuitas atau penurunan modal yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat ya perbedaan cost dan expense setelah kita pahami betul definisi yang telah disampaikan oleh masing-masing ahli, tadi sudah disampaikan oleh Mulyadi dan juga Bustami, Bastian Bustami. Nah, ini adalah perbedaan cost dan expense yang terletak di laporan keuangan. Ya, yang pertama biaya atau cost itu terletak dalam laporan neraca. Ya, terletak dalam laporan neraca belum terpakai. Ya, belum terpakai biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat di masa yang akan datang berupa aktiva. Misalnya sewa dibayar di muka, ya seperti itu. Jadi ada biaya atau cost ini terletak dalam laporan neraca. Kok ada di neraca sih Pak? Ya kalau misalnya nih, biaya itu kan sebenarnya masuk di dalam laporan laba rugi ya. Tapi kalau masuk di neraca contohnya kayak apa Pak? Contohnya kayak biaya penyusutan kendaraan. Berarti lawan transaksinya akumulasi penyusutan kendaraan, pasti bunyinya di neraca ya akumulasinya ya. Biayanya di laporan laba rugi, akumulasinya pasti ada di neraca. Seperti itu.
Ya, di situ nanti pasti akan terletak dalam laporan neraca belum terpakai, lalu biaya yang dianggap akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Ya, misalnya tadi, atau misalnya ada piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih pasti kita akan munculkan jurnalnya biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ya dong, biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, nantinya dianggap bahwa, oh, berarti cadangan kerugian piutangnya muncul di neraca. Biaya kerugian piutangnya muncul di laporan laba rugi. Ya, seperti itu. Ya, lalu di sini dikasih contoh, misalnya sewa dibayar di muka. Ya, contohnya adalah, misalnya adalah sewa dibayar di muka, yang didefinisikan sebagai biaya atau cost. Kemudian yang kedua, beban atau expense. Ya, beban atau expense terletak dalam laporan laba rugi atau pengeluaran biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang. Udah disimpan. Ya, beban atau expense terletak dalam laporan laba rugi atau pengeluaran biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat bagi dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang. Misalnya adalah beban sewa. Ya, misalnya kan kalau tidak dapat memberikan manfaat, kalau di masa yang akan datang bisa jadi sudah di masa yang akan datang itu kan misalnya kita udah melakukan biaya sewa. Biaya sewa kita mau bayar untuk bulan yang bersangkutan, bulan Januari. Biaya sewa di debit pada kas. Berarti kan biaya itu hanya diakui di masa yang sekarang kan, bukan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan cost dan expense. Kita lihat masing-masing perbedaan cost dan expense ini dalam periode akuntansi, biaya atau cost, periodenya lebih dari 1 tahun. Ya, biaya atau cost, periodenya lebih dari 1 tahun, merupakan pengeluaran modal atau capital expenditure. Ya, di sini merupakan pengeluaran modal atau capital expenditure. Lalu untuk beban atau expense, periodenya itu pasti kurang dari 1 tahun dan merupakan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa adanya definisi menurut dalam periodikal akuntansi ada cost maupun expense. Cost itu didefinisikan sebagai biaya, di mana periodenya lebih dari 1 tahun dan merupakan pengeluaran modal atau capital expenditure, sedangkan beban atau expense periodenya kurang dari 1 tahun. Ya, periodenya kurang dari 1 tahun, dan itu merupakan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Ya, lalu untuk jumlah rupiah yang dikeluarkan, biaya atau cost, ya biaya atau cost, jumlah rupiah yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar. Ya, di dalam biaya atau cost ini nanti adanya jumlah rupiah yang akan dikeluarkan pasti dalam jumlah yang besar. Tapi kalau beban atau expense, itu jumlah rupiah yang dikeluarkan itu biasanya relatif lebih kecil, seperti itu. Jadi kita langsung bisa bedakan ya, biaya cost pasti jumlahnya lebih besar, beban expense pasti rupiahnya jauh lebih kecil, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Dalam rangka melihat perbedaan tadi ya, perbedaan cost dan expense, kita akan melakukan pengukuran dan pengakuan biaya. Bagaimanakah melakukan pengukuran biaya? Nah, sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan utang. Ya, sejalan dengan penilaian aktiva, charger punya papi nggak diambil? Pengukuran biaya sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan ya untuk penilaian aktiva dan utang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada cost historis. Ya, nantinya bisa didasarkan kepada cost historis. Berarti cost historis ini biaya yang telah terjadi di masa yang lalu kan, biaya masa lalu. Nah, teman-teman bisa melihat dari definisi pengukuran biaya ini, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan utang.
Maka dari itu pengukuran biaya dapat didasarkan pada cost historis, lalu cost pengganti atau cost masukan terkini, dan yang ketiga adalah setara kas atau cash equivalent. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa pengukuran biaya ini didasarkan adanya cost historis atau misalnya cost pengganti atau bahkan cost masukan terkini dan juga adanya setara kas atau cash equivalent. Nah, meskipun ada berbagai dasar penilaian, dalam praktek yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah cost historis. Ya, nantinya dalam rangka penilaian tersebut, dalam prakteknya yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah menggunakan yang nomor satu nih, cost historis. Ya, supaya kita biasanya yang bisa menunjukkan posisi atau keadaan yang sebenarnya. Kan tujuannya di dalam akuntansi itu kan supaya menunjukkan posisi keuangan yang sebenarnya. Nah, kalau kita menggunakan cost historis, jauh lebih tepat dan jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pengukuran dan pengakuan biaya. Cost itu memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai aktiva dan juga sebagai beban pendapatan. Nah, atas dasar konsep kontinuitas usaha, cost mula-mula diperlakukan sebagai aktiva, dan kemudian baru diperlakukan lagi sebagai pengurang pendapatan. Awalnya memang diperlakukan sebagai aktiva karena penambahan aktiva dong, atau penambahan ekuitas, ya dalam hal ini penambahan ekuitas. Nah, kemudian baru akan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan karena nantinya kita alokasikan itu sebagai biaya, ya nggak? Namanya adalah cost. Nah, misalnya adalah cost persediaan awal dicatat sebagai aktiva. Bila cost tersebut telah dinyatakan keluar untuk menghasilkan pendapatan, maka cost tersebut dinyatakan sebagai biaya dengan nama cost of goods sold. Ya, jadi cukup paham ya. Misalnya cost persediaan awalnya dicatat sebagai aktiva. Bila cost tersebut telah dinyatakan keluar untuk menghasilkan pendapatan, jika cost tersebut telah dinyatakan keluar untuk menghasilkan pendapatan, maka cost tersebut dinyatakan sebagai biaya. Ya, dengan nama adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Lalu proses pembebanan cost pada dasarnya merupakan proses pemisahan. Ya, proses pembebanan cost itu pada dasarnya merupakan proses pemisahan cost. Agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian cost yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian cost yang dilaporkan sebagai aktiva harus dapat ditentukan dengan jelas. Ya, tentunya harus bisa didefinisikan secara jelas ya, berkaitan dengan cost atau biaya itu pada periode berjalan. Lalu juga, nantinya bisa disampaikan bagian cost yang dilaporkan sebagai aktiva yang harus nantinya ditentukan dengan jelas. Dan ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan cost tersebut. Ya, masalah-masalahnya apa aja, Pak? Satu, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan cost tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Ya, kriteria yang digunakan eee, untuk menentukan cost tertentu yang harus dibebankan pendapatan periode berjalan. Lalu yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa cost tertentu ditangguhkan pembebanannya. Ya, kriteria yang digunakan ini untuk menentukan bahwa cost tersebut bisa ditangguhkan pembebanannya. Kok bisa Pak ditangguhkan pembebanannya? Karena bisa jadi lawan transaksinya adalah utang. Ya, misalnya saya pakai akun biaya gaji. Biaya gaji di debit pada utang gaji di kredit, ya enggak? Berarti ini saya menyatakan bahwa cost tersebut ditangguhkan dong pembebanannya. Lah orang belum dibayarin kok biaya gajinya. Per akhir Desember saya bikin jurnalnya biaya gaji di debit pada utang gaji di kredit. Nanti awal Januari saya baru jurnalnya utang gaji di debit pada kas di kredit. Ya, utang gaji debit pada kas di kredit, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat sejalan dengan penilaian aktiva. Nah, biaya itu dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan juga utang. Ya, kita harus melakukan penilaian aktiva dan hutang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, jadinya kenapa sih Pak harus dinilai? Karena
pasti aktiva dan utang kan dia sama-sama berhubungan ya. Aktivanya sebelah kiri, utang sebelah kanan kalau kita lihat di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, ya enggak? Kalau aktivanya nambah, pasti utangnya bisa bertambah juga. Atau kalau misalnya aktivanya nambah sendiri, aktiva tetap nambah, berwujud menambah, misalnya laptop bertambah perusahaan karena beli laptop. Lalu kasnya pasti akan berkurang langsung senilai 3.500.000 misalnya seperti itu, ya kan? Jadi kita bisa melakukan penilaian aktiva dan utang tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan berkaitan dengan masih di pengukuran biaya. Ya, tadi kriteria yang digunakan ini untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya, oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pengakuan biaya. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut telah memenuhi sebagai kriteria sebagai aktiva. Ya, sudah memenuhi belum kriteria sebagai aktiva? Kalau ternyata belum, nah itu pun harus kita akui ya, sebagai beban. Karena dia nggak masuk dalam kategori kos, tapi dikategorikan sebagai beban atau expense. Ya, semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi sebagai kriteria sebagai aktiva, yaitu satu, memenuhi definisi. Ya, memenuhi definisi aktiva memiliki manfaat ekonomik masa mendatang. Ya, ini memiliki manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Kemudian, ya yang namanya perusahaan beli aktiva pasti akan menambah manfaat ekonomi ya. Jadi kalau misalnya beli laptop kan tujuannya untuk dipakai selama ya kalau bisa 2 sampai 4 tahun ke depan. Atau beli meja kantor tentunya harus dipakai selama 10 tahun kalau bisa Pak. Ya pasti akan ada manfaat ekonomik di masa mendatang pastinya. Lalu dikendalikan oleh perusahaan. Ya, definisi aktiva ini tentunya harus dikendalikan oleh perusahaan. Kok bisa sih Pak? Ya iyalah orang perusahaan yang beli, duitnya pakai uang perusahaan. Terbit invoice, terbit di faktur. Dan pasti harus dikendalikan oleh perusahaan. Dan berasal dari transaksi masa lalu pasti ya. Ini tentu dengan menggunakan historical cost. Saya belinya misalnya perusahaan beli kendaraan tanggal 25 Mei tahun 2018. Sekarang udah tahun 2020 bulan Desember. Kan ini berdasarkan berasal dari transaksi masa lalu kan, yaitu bulan Mei 2018. Ya, pastinya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya, yang kedua, apabila kos tersebut memenuhi sebagai kriteria sebagai aktiva, yaitu ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Ya, nantinya manfaat ekonomi tersebut di masa mendatang akan melekat pada aktiva dan dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai tersebut. Ya namanya perusahaan yang punya aset ini, dia pun yang harus menguasai, mau diapain ya terserah dia kan. Tadi beli kendaraan perusahaan, kendaraannya dipakai urusan kantor kek, mau buat urusan pribadinya ya dia, ya itu punyanya dia kan. Artinya nantinya digunakan atau dinikmati oleh entitas yang menguasai, tetapi tentunya harus sesuai ya dengan prinsip-prinsip menurut akuntansi atau prinsip akuntansi berterima umum. Jangan mentang-mentang dia yang punya perusahaan, semena-mena ngambil uang perusahaan buat urusan pribadi, atau pakai kendaraan perusahaan juga buat urusan pribadi dan keluarganya. Nah, itu pun harus dipilah-pilah sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, besarnya manfaat dapat diukur secara andal. Ya, tentunya kalau beli meja kantor harganya 1.250.000, pasti kan bisa terukur dengan baik ya. Oh, jenis kayunya kayu jati, sudah dipelitur, ada kacanya, ada lacinya, kemudian ada engsel dari meja tersebut lengkap, rapih ya, dan di packing dengan baik ya, maksudnya dibungkus. Pada saat dijual kan dalam misalnya masuk ke toko-toko, nantinya kan harus memberikan gambaran yang bisa
menarik perhatian customer dong tentunya kan. Nah, dari sana pasti sudah ada nilai yang akan dihargai berkaitan dengan aset atau meja tersebut. Ya, jadi besarnya manfaat pun bisa diukur dengan cukup andal. Nanti begitu meja ini sudah dibeli, kurang lebih akan digunakan selama 2 sampai 10 tahun ke depan, katakanlah seperti itu. Ya, kita bisa melihatnya dengan. Nah, kemudian atas dasar hal tersebut, maka kos yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai aktiva. Ya, nantinya maka kos tersebut dapat ditunda pembebanannya. Namun apabila terdapat kasus di mana kos yang jenis pengeluarannya terjadi berulang-ulang setiap periode, kos tersebut dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadi. Ya, emang ada Pak pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode? Ada ya. Misalnya perusahaan beli aqua galon, kan dia tiap minggu kan dia pasti beli kan itu. Minggu ini saya beli 10 galon untuk, keperluan di kantor tersebut. Nanti 1 bulan kemudian beli lagi 10 galon. Nah, ini kan biayanya pasti berulang-ulang. Pengeluarannya terjadi berulang-ulang setiap periode, dan kos tersebut dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Ya, kita udah tahu nih, bulan yang akan datang pasti beli lagi, Pak, 10 galon. Ya udah kita catat biaya rumah tangga kantor pada kas. Kemudian, biasanya kita tiap bulan itu bayar angsuran, Pak. Angsuran apa? Angsuran kendaraan. Ya udah, masukkan pokok beserta dengan bunganya. Itu tinggal kita input, pasti setiap bulan muncul, ya. Tergantung dari kapan nanti dibebankan. Biasanya pembayarannya itu setiap tanggal 27, Pak, didebet sama perusahaan. Tapi kita tetap harus jurnalnya ada biaya angsuran, seperti itu. Ya. Selanjutnya, di mana kondisi ini tidak terjadi pada persediaan dan juga persekot biaya. Nah, kalau misalnya ada, biaya dibayar di muka maksudnya ya, persekot biaya itu kayak biaya dibayar di muka atau misalnya dalam rangka pembuatan akun persediaan. Ya, karena nanti persediaan itu kan karena kalau kita sebut sebagai persediaan, persediaan kan ada bahan mentah, ya, lalu ada barang dalam proses. Setelah barang dalam proses nanti menjadi barang jadi atau produk jadi. Nah, sehingga kita nggak bisa nih menetapkan ini sebagai biaya, eee biaya-biaya atau kita anggap sebagai pengakuan biaya tersebut. Karena persediaan sendiri memang ada yang bunyi di neraca dan pasti ada persediaan juga yang bunyinya di laporan laba rugi ya. Coba teman-teman lihat, kalau kondisinya adalah perusahaan manufaktur, dia bagaimana sih mengakui persediaannya? Kan kalau bahan mentahnya pasti dia bunyikan di laporan laba rugi, lalu terkonversi jadi barang dalam proses dan siap menjadi produk jadi itu pasti bunyinya di laporan laba rugi. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ya, di slide berikutnya ini ada konsep penandingan, ya. Apa sih, Pak, yang mau kita tandingkan ya berkaitan dengan ini? Nah, konsep penanding adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat, ya. Konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pada dasarnya pendapatan biaya itu pasti akan ditandingkan, ya enggak? Pasti dia bakal ketemu. Ketemu di mana, Pak? Ketemu di laporan laba rugi, ya. Kita ingin mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan. Biaya ini memang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan A, tentunya ya. Misalnya perusahaan memperoleh pendapatan atas penjualan kendaraan. Nah, biaya yang dikeluarkan ada biaya balik nama atau misalnya biaya dalam rangka penyediaan atau berhubungan dengan si pembeli, kita harus ketemuan, jadi kita harus bawa kendaraan dan juga mengeluarkan biaya bensin. Ya, jadi ada hubungan yang tepat dan rasional dan bisa kita ukur secara prima ya, antara pendapatan dan biaya tersebut. Nah, pendapatan itu merupakan hasil yang dituju oleh perusahaan. Pasti dimanapun perusahaan, yang namanya perusahaan itu adalah perusahaan untuk mencari laba, dalam rangka mencari laba. Pendapatan itu merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan.
Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut, ya, agar dihasilkan laba yang tepat. Ya, pendapatannya ini harus kita tandingkan dengan biaya. Kita nggak perlu pusing-pusing cari di mana, karena pastinya pendapatan dan biaya akan ketemu dalam satu report tersendiri, yaitu di laporan laba rugi. Ya, dari sana setelah dilakukan penandingan, kita ingin menghasilkan sebuah laba yang tepat. Nah, penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi akuntan. Karena tadi yang saya kasih contoh, ada kalanya perusahaan pakai biaya, pakai misalnya dia beli bensin di salah satu kendaraan perusahaan, tapi ternyata biaya bensinnya itu dipakai untuk urusan lain, bukan untuk urusan kantor. Ya ini jadi kesulitan bagi akuntan ketika menghadapi hal tersebut, karena proses menemukan antara pendapatan biaya itu tidak bisa terjadi, ya akhirnya nggak bisa terjadi. Dan tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, namun menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita, supaya tepat, maka dari itu harus dijagain. Nanti bener gak nih, dipakai kendaraannya buat A, atau misalnya dalam rangka melakukan maintenance, jangan-jangan kendaraannya bukan untuk urusan operasional perusahaan, tapi untuk keperluan lain. Ya, itulah yang menjadi sebuah masalah. Kemudian kita lanjutkan, ya, konsep penandingan Patten dan Littleton, ya. Seperti apa sih, konsep penandingan yang dilakukan oleh Patten dan Littleton itu? Mereka menyatakan masalah utama dalam penandingan, antara pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dan biaya, yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Tadi adanya pengeluaran biaya bensin, ya misalnya dia pakai Pertalite atau pakai Pertamax. Misalnya dia isi hari ini 500.000, nah itu udah dipakai kemana aja. Ya kadang kalau perusahaan itu setiap mobil kantornya dikasih GPS ya, biar ketahuan drivernya bawa mobil kemana aja. Habis ngantar barang, habis itu dia bener nggak ngantar ke customer berikutnya. Habis itu dia tukar faktur nggak ke customer berikut. Atau melakukan misalnya ngantar marketing, meeting di salah satu, customer lainnya. Nah, tentunya itu bisa dilacak dengan baik. Ya, kita harus melakukan pelacakan terhadap, hubungan fisik yang tadi. Hubungan fisik yang dapat terlihat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya, sehingga kita tepat dalam membebankan biaya tersebut, ya. Emang urgensinya apa sih, Pak? Kenapa itu, menjadi hal yang penting? Karena perusahaan mau tahu ya, sudah keuntungannya tuh berapa, laba atau ruginya tuh berapa, berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Maka dari itu, kebanyakan perusahaan itu dia berdasarkan proyek, ya dia kalau input, dia tuh misalnya untuk proyek A, proyek B, proyek C. Oh ternyata biaya ini untuk proyek A. Oh pendapatan ini adalah untuk proyek A. Biaya ini untuk proyek B, pendapatan ini adalah proyek B. Nah, kita bisa melihat ya kondisi demikian. Pendapatannya, biaya sesuai dengan proyek yang ada di dalam perusahaan, ya sehingga bisa terlihat dengan baik. Nah, selanjutnya, meskipun demikian harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah kelayakan atau reasonableness, ya, layak atau enggak. Ya, itu lebih lebih ke arah sana atau misalnya gini ya, perusahaan ada biaya tidak terduga atau biaya lain-lain. Kalau biaya lain-lainnya ternyata, eee, ada sesuatu hal yang aneh, jumlahnya nggak sama atau terlalu tinggi, angkanya terlalu besar, ya itu kan pasti kita menganggap, "Kok aneh banget ya? Kok biaya lain-lain gede banget?" Kita perlu ngecek kan, kita harus nge-trace,
Biaya tersebut terdiri dari apa saja, layak ataukah tidak, reasonable ataukah tidak, ya seperti itu. Lalu misalnya ada biaya penelitian dan pengembangan, research and development, tapi angkanya beda sendiri, yang lainnya paling cuma 2 juta, 3 juta, yang ini adalah 175 juta. Nah, kita mau tahu, kita bisa tarik payment voucher-nya. Ngapain aja sih sampai ngeluarin uang 175 juta? Ya, seperti itu. Nah, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa tidak semua biaya dapat ditandingkan secara langsung. Ya, nggak semua biaya lo bisa ditandingkan secara langsung dengan pendapatan, berdasarkan hubungan fisik. Oleh karena itu, akuntansi menggunakan dasar unit waktu sebagai dasar penandingan pendapatan dengan beban. Ya, jadi akuntansi itu menggunakan dasar unit waktu sebagai dalam rangka dasar penandingannya antara pendapatan dengan biaya. Jadi biasanya kan kita menggunakan cost historical cost tadi ya. Nah, historical cost inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung. Nah, begitu teman-teman lihat, oh ini uh, historical cost-nya adalah sekian. Kemudian saya bisa menggunakan dari untuk biaya kendaraan yang telah dibeli, kendaraan perusahaannya kemarin 250 juta, lalu biaya-biaya yang telah dikeluarkan adalah sekian, ada biaya penyusutan atas kendaraan, biaya yang dipakai dalam rangka untuk melakukan penjualan ke customer, meeting dengan supplier, bahwa berdasarkan dasar unit waktu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah konsep penandingan dalam praktek ada 3 dasar pendapatan. Bentar. Ya, konsep penandingan dasar prakteknya ada 3. Ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya pendapatan dalam satu periode tertentu. Nah, dasar penandingan tersebut adalah satu, association of causes and effects. Ya, kita ingin melihat hubungan sebab akibat antara causes and effect-nya, penyebab dan akibatnya terhadap hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Ya, tentu harus dilakukan secara sistematik dan terstruktur. Ya, dan juga harus sesuai dengan rational allocation, ya, dalam rangka mencari hubungan antara biaya pendapatan dalam satu periode tertentu. Ya, yang digunakan untuk mencari hubungan antara biaya pendapatan dalam satu periode tertentu. Lalu adanya pembebanan segera, immediate recognition. Ya, biasanya kalau perusahaan dia senang ya melakukan pembebanan secara segera, jadi dia juga bisa mengumpulkan biaya-biaya. Memang dari sisi accounting perusahaan maunya labanya tinggi, tapi ada kalanya perusahaan itu lebih memilih untuk dari sisi pajak labanya kan kecil, maka dari itu dia ngumpulin biaya. Pembebanan dengan segera pun langsung dieksekusi dan bisa dijalankan secara lebih cepat ya, seperti itu. Ya, jadinya nanti teman-teman bisa melihat berkaitan dengan hal ini nantinya eh, dasar penandingan tersebut adalah bisa dilakukan secara hubungan sebab akibat, association of causes and effects, ya, bagaimanakah ketika kita melihat penandingan antara pendapatan dan biaya, oh ternyata kalau penyebabnya demikian akan berakibat seperti ini. Lalu yang kedua, dilakukan secara terstruktur dan sistematik, dan juga rasional. Dan akan dilakukan pembebanan secara segera atau immediate recognition. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pengukuran biaya. Ya, pengukuran biaya sejalan dengan penilaian aktiva. Ya, sejalan dengan penilaian aktiva itu biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan. Ya, untuk penilaian aktiva dan juga utang.
Oleh karena itu pengukuran biaya dapat didasarkan sorry ini kok malah mundur lagi ke belakang. Kayaknya tadi sudah ya. Nah, hubungan sebab akibat ya, causes and effects tadi yang harus kita lihat bagaimanakah causes and effect-nya. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dan pendapatan adalah hubungan sebab akibat, ya seperti itu. Ya, tentunya kita akan lihat dasar yang paling ideal adalah untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun sulit dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan dalam satu periodik tertentu. Dalam rangka melakukan penandingan antara pendapatan dan biaya tadi, kita harus melihat hubungan sebab akibat. Memang agak eee, masih eksplisit ya untuk membuktikan, eee, atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi, nantinya bisa dianggap, jelas ya, masih berada dalam sesuatu hal yang gray area, masih berada pada wilayah abu-abu. Ya, tapi kita tahu memang di sana ada hubungan sebab akibat. Dengan mengeluarkan biaya sekian, akhirnya akan mendapatkan sejumlah pendapatan tertentu, katakanlah seperti itu. Nah, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung. Ya, dasar penandingan ini sesuai dengan konsep upaya dan hasil, seperti yang telah diungkapkan oleh Patton dan Littleton yang tadi kita lihat di slide sebelumnya ya. Teman-teman tadi sudah lihat, kemudian atas dasar pengamatan fisik dan pengamatan kejadian, jelas terlihat bahwa pendapatan tidak akan terjadi apabila tidak ada penyerahan barang dan jasa. Pasti ya, ya kalau nggak ada barang dan jasa yang diserahin, terus kita dapat apaan? Ya, nggak ada penyerahan barang atau jasa, terus tiba-tiba dapat duit gitu, nggak kan. Pastinya harus ada yang dijual, baru kita bisa mendapatkan pengembalian berupa uang tertentu. Ya, seperti itu. Misi yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Ya, masalah-masalahnya tuh apa sih Pak yang bakalan muncul? Ya kita mau tahu dan kita juga harus pahami betul ya, masalah-masalah yang akan muncul berkaitan dengan hal tersebut. Nah, masalah yang pertama ya, ya masalah teknis yang akan timbul berperbandingan langsung, pemakaian barang dan jasa yang bagaimana yang dapat diidentifikasi dengan produk, ya. Eee, Usahanya tuh yang seperti apa sih? Pemakaian jasanya tuh, yang bagaimana sih sehingga bisa dikatakan bahwa pemakaian barang dan jasa ini dapat diidentifikasi dengan produk tersebut, ya. Apakah kalau perusahaannya bergerak di bidang manufaktur, ya, apakah nanti perusahaannya itu juga, bergerak di usaha trading atau
penjualan barang dagangan ya, tentunya akan terlihat dari sana. Ya, kita harus memastikan dulu ya ketika melakukan atau mengidentifikasi hubungan sebab akibat ini manakah yang paling pas ya, yang manakah yang paling tepat bila diimplementasikan. Lalu masalah yang kedua, apabila biaya tidak menambah nilai produk ya, biayanya itu tidak menambah, biayanya ini tidak menambah nilai produk tertentu. Kapan biaya tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan di masa yang akan datang. Lalu bagaimanakah biaya tersebut dapat dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Ya, jadinya kita akan melihat, untuk biaya biaya ini memang tidak menambah nilai produk tertentu, ya ngapain kita sampai keluarin biaya tersebut, kan pasti, pemilik perusahaan pasti ogah-ogahan ya, nggak meng-approve, kok dia bisa mengeluarkan biaya tersebut tapi tidak ada kaitannya dengan operasional usaha atau tidak ada kaitannya dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Lalu kapan sih biaya tersebut bisa kita hubungkan secara langsung dengan pendapatan masa yang akan datang, ya. Kalau perusahaan misalnya, melakukan pembayaran biaya angsuran kendaraan, kan manfaatnya sudah dia rasakan, dia pakai kendaraan buat jual produk atau ngantar barang ke customer atau ngantar orang accounting tukar faktur ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah, dengan sendirinya antara pendapatan dan biaya bisa terlihat hubungan sebab akibatnya. Justru sangat mudah. Ya nantinya, kita akan lihat juga bagaimana biaya tersebut dapat dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, ya. Bisa nggak terlihat bahwa, eee, pada saat biaya tersebut dilaporkan dan sudah sesuai dengan pendapatan yang akan diterima. Lalu kapan biaya yang terjadi setelah penjualan dapat dicatat dan dilaporkan? Kapan sih biaya ini terjadi dan penjualannya udah diterima nih? Terus begitu kita korelasikan tentunya berdasarkan historical cost tadi ya, historical cost yang sudah lewat. Oh, adanya pengeluaran A, B, dan C, oh ternyata ada hubungannya. Pengeluaran A, B, C ini dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Ya. Kemudian kita lihat alokasi sistematis dan rasional. Ya, bagaimanakah alokasinya dan rasional? Sebenarnya kita membahas apa sih, Pak? Kita masih membahas hubungan yang ini ya, Pak. Hubungan sebab akibat, ya, lalu kita sekarang lagi membahas, nah teman-teman bisa melihat sistematis dan rasionalnya.
alokasi sistematik atau indirect matching. Otomatik dan rasional dapat sebab akibat tidak dapat dilakukan. Sebab akibat berarti teman-teman guna atas dasar konsep penandingan ini ukti periode ya dalam beberapa periode dialokasikan ke beberapa bulan tertentu ya apabila manfaat kos menikmati manfaat tersebut ya seperti itu. Nah, menimbulkan masalah alokasi sisinya. Ya ada beberapa alasan dan rasional banyak cost periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan demikian tidak ada penyimpangan yang material dalam prinsip penandingan apal. Lalu yang kedua, pada beberapa kasus ya kita agak sulit mencari hubungannya antara cost dengan pendapatan. Nah, apabila harus diakui sebagai biaya pada kegiatan operasional perusahaan, maka biaya pada periode yang diterima ya biayanya harus diakui pada saat itu juga ya. Karena konsep pendapatan dan konsep. Ya, kemudian kita lanjutkan. Sorry. Nah, kita lanjutkan ke slide. Untuk alokasi sistematik apabila manfaat masa mendatang tidak ada hubungan dengan pendapatan, di pembebanan kos sebagai biaya pada periode terjadinya, kita langsung lakukan pembebanan kos. Nah, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadinya berulang-ulang, kayak tadi saya kasih contoh, misalnya untuk biaya rumah tangga kantor ya. Kan kalau biaya rumah tangga kantor itu tentunya tiap bulan pasti ada. Emang apaan Pak? Misalnya tadi biaya untuk membeli aqua galon. Ya pasti setiap bulan pasti ada kan? Makanya kita akan lakukan ini atau kita anggap ini sebagai biaya yang bersifat rutin atau reguler dan terjadi secara berulang-ulang. Nah, atau bisa juga membayar biaya angsuran kendaraan. Kan tiap bulan angkanya juga sama. Bunganya saja yang berbeda, pokoknya mah sama, ya kan? Maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih. Meskipun penandingan yang tidak tepat itu nantinya bisa tercapai. Ya, kalau misalnya penandingannya memang nggak tepat, harusnya dilakukan beda, secara beda, seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila cost tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbiter harus dilakukan pada kegiatan berbeda. Ya, apabila alokasi cost dilakukan mencakup periode yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan secara arbiter. Ya, jadi harus itu kan kita memang terjadinya sekarang. Tapi kan tergantung dari kita sendiri ya mau mengalokasikan buat bulan depan kek atau bulan sekarang atau 2 bulan lagi kan tergantung perusahaan. Kapan sih dia mau membebankan biaya tersebut? Ya kalau misalnya awalnya dia pakai sewa dibayar di muka, kan beban sewanya kan tiap bulan tetap harus dibebankan. Tapi kalau biaya-biaya lain, kita bisa tetapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan aja. Oh, saya mau pakai biaya sekarang. Karena saat ini saya mau lapor SPT tahunan badan, jadi saya perlu banyak biaya. Ya, jadi kita bebankan di bulan Desember, seperti itu. Lalu adanya pembebanan segera. Nah, apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat, ya ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Ya, alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Contohnya pencatatan biaya advertansi atau biaya iklan. Ya, jadi pembebanan biaya iklan langsung dialokasikan pada bulan yang bersangkutan. Tujuannya apa? Biar praktis aja sih, sebenarnya seperti itu. Lalu kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertansi sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Nah, dalam statement Financial Accounting Standard Board nomor 2, yaitu Accounting for Research and Development Cost, disebutkan bahwa dasar penanding hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan. Ya, jadi ini nggak bisa nih kita terapkan untuk biaya research and development seperti yang tadi saya kasih contoh. Ya, lalu ada kritik juga terhadap konsep penandingan. Ya, bagaimana sih kritik berkaitan dengan konsep penandingan tersebut? Konsep penandingan memang merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam rangka akuntansi konvensional atau akuntansi yang model jadul, model kuno ya. Di sini menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Nah, kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional,
namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai pertentangan. Ada beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep matching, ya, di antara bukti objektif, evaluasi terhadap konsep matching. Konsep matching itu yang penandingan antara biaya dan pendapatan itu ya, supaya teman-teman tidak salah kaprah. Ya, nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap konsep matching tersebut. Ya, lalu kita lanjut. Nah, ini bukti objektif ya. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa yang akan datang. Nah, dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun demikian, bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Ya, pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Contohnya kayak apa sih, Pak? Contohnya ada invoice. Ya, invoice berkaitan dengan biaya penelitian dan pengembangan. Memang ada angkanya 175 juta. Tetapi kita akan menganggap itu sebagai sesuatu hal yang angkanya rasional dan layak nggak sih untuk biaya penelitian dan pengembangan? Ternyata hasilnya juga nggak terlalu dirasakan. Ya, dianggap tidak terlalu rasional dan tidak layak, seperti itu. Ya, jadi biasanya akan melihat kepada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif tersebut. Nah, dalam praktek akuntansi, suatu prosedur tertentu dapat diterima perlakuannya apabila dipandang rasional dan layak untuk diterapkan. Ya, contohnya kos persediaan dapat dibebankan sebagai biaya dengan salah satu metode depresiasi yang diterima umum. Ya, misalnya seperti last in first out, terakhir masuk pertama kali keluar untuk konsep persediaannya, atau FIFO ya, first in first out, pertama kali masuk, pertama kali keluar. Nah, demikian halnya kos aktiva tetap dibebankan sebagai biaya atau depresiasi atas dasar salah satu metode depresiasi yang memang diterima umum. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, bukti objektif ya, salah satu alasan begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konservatisme. Ya, konsep ini memang menyatakan bahwa biaya, rugi, dan utang harus segera diakui, meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung atau gains dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Misalnya pemakaian metode presentase penyelesaian dalam kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, apabila taksiran sekarang terhadap total cost kontrak menunjukkan rugi, maka rugi tersebut harus diakui atas kontrak yang telah dilaksanakan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, evaluasi terhadap konsep matching. Ya, nah di sini untuk konsep matching, hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Ya. Meskipun prosedur ini rasional, tetapi sulit diterapkan. Dalam praktek, alasan utama terletak pada konsep cost attach yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan. Karena kenapa? Konsep cost attach itu tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat dalam situasi tertentu. Ya, dalam situasi tertentu, konsep cost attach ini tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Nah, oleh karena itu, akuntan tidak dapat menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas interval waktu. Dan kos akan dibebankan sebagai biaya bila kos tersebut menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Dan hubungan sebab akibat ini memiliki implikasi bahwa jumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah. Apabila aktiva itu memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan dasar penandingan hubungan sebab akibat itu tidak dapat diterapkan. Maka kos aktiva tidak dapat maka kos aktiva dapat dialokasikan dalam periode-periode secara sistematis ya seperti itu.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat evaluasi terhadap konsep matching. Ya, di sana menurut Thomas tahun 1969 menyatakan kebanyakan akuntan itu hanya omong kosong belaka dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Nah, alokasi secara teoritis ini akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Ya, di antaranya satu, ada additivity. Alokasi itu harus melibatkan jumlah ganda. Sehingga apa? Sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Nah, dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambah bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum dialokasi. Kemudian kriteria yang kedua adalah unambiguity. Ya, di sini metode alokasi harus menghasilkan yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas. Dan cara alokasinya juga pun harus jelas ya, prosesnya tuh seperti apa pun harus jelas. Yang ketiga, kriteria ketiga, defensibility. Ya, defensibility ini metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibandingkan metode alokasi yang lain. Nah, metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat. Agar apa? Agar bisa dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode lain, seperti itu. Nah, di sini ada biaya pinjaman ya, untuk akuntansi biaya pinjaman itu dicantumkan dalam PSAK nomor 26 tahun 2011 ya. Ada juga disampaikan di dalam International Accounting Standard ya 23 borrowing cost atau biaya pinjaman. Nah, biaya pinjaman ini adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Ya, biaya peminjaman tersebut dapat meliputi beban bunga, lalu beban bunga dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30, lalu selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Kemudian biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset kualifikasian. Dikapitalisasi sebagai perolehan aset tersebut dan biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Nah, masih di dalam aset kualifikasian, aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan, sesuai dengan maksudnya untuk dijual. Ya, sesuai dengan maksudnya atau dijual. Nah, beberapa contoh dari aset kualifikasian ini, satu ada persediaan, dua pabrik, tiga fasilitas pembangkit listrik, empat kebun, ya. Kemudian aset lain yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, kemudian aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam rangka jangka waktu pendek dan bukan merupakan aset kualifikasian. Jadi kalau misalnya ada aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek, ini bukan merupakan aset kualifikasian. Nah, di dalam biaya pinjaman itu dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika perusahaan meminjam dana ke bank dengan fasilitas kredit investasi khusus untuk membangun aset kualifikasi yang tertentu, maka besarnya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman aktual dikurangi dengan penghasilan investasi atas investasi temporer dari pinjaman tersebut. Lalu yang kedua, jika perusahaan meminjam dana secara umum, lalu menggunakannya untuk memperoleh aset kualifikasian, maka perusahaan akan menentukan biaya pinjaman yang dikapitalisasi dengan menerapkan tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran pengeluaran atas aset tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman bisa melihat kembali setiap definisi atau materi yang telah saya sampaikan dalam konsep biaya, dipelajari setiap materi ataupun yang telah saya sampaikan di dalam forum,
Dan akhir kata, saya ucapkan teman-teman tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini, tetap menjaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya.